Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para mahasiswa mahasiswi prodi IPA Fakultas Tarbiyah KN Kudus yang berbahagia, yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah tafsir tarbawi yang membahas tentang hakikat ilmu dan tugas yang diemban oleh manusia di muka bumi ini. Kata ilmu alima ya'lamu ilman. Secara bahasa berarti kejelasan. Secara bahasa artinya itu kejelasan, jelas ilmu itu. Oleh karena itu segala bentuk yang berasal dari kata tersebut selalu menunjukkan kepada hal yang sudah jelas. Kata ilm dengan berbagai bentuk dan derivasinya, ada kata ya'lamu, ya'lamun, alimun, ada kata allama, ada kata ilmun, ada kata alim, ya'lamu, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, warrasikhuna fil ilm, warrasikhuna fil ilm. Mushtaqnya banyak, aja 854 kali di dalam Al-Quran dalam berbentuk katanya. Ada kata masdar, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ya kan, dan sebagainya. Untuk menunjukkan proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan sekaligus. Jadi pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan sekaligus. Hal ini berbeda kata ma'rifah, ya kan, arafa ya'rafu, ya kan, ma'rifatan. Jadi kata ilm bukan ma'rifah. Kalau ma'rifah itu lebih kepada mengenal Allah, mengenal dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu adalah bagaimana mencari Tuhan, ya kan, mencari Allah, kekuasaan Allah, sifat-sifat Allah, ya kan, kemudian perilaku-perilaku Allah, af'alullah, sifatullah, kemudian kalamullah, kemudian af'alullah, zatullah. Itu semuanya dengan ilmu, bukan dengan ma'rifat. Kalau ma'rifat itu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ma'rifat itu sudah punya ilmu dulu, ya kan. Kalau ilmu belum bisa dimiliki, maka ma'rifah juga belum bisa. Karena kedekatan orang kepada Allah itu melalui ilmu, ya kan? Melalui ilmu. Dan pandangan Al-Quran, ilmu adalah suatu keistimewaan yang menjadikan manusia unggul atas makhluk lain guna menjalankan fungsi dan kekhalifahannya. Jadi ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah karena Allah memberikan ilmu, ya kan, akal berupa untuk memperoleh ilmu. Jadi akal untuk memperoleh ilmu dibanding makhluk-makhluk yang lain, yaitu jin, ya kan, kemudian iblis, kemudian malaikat. Dibanding yang lain, manusia lebih unggul daripada makhluk-makhluk yang lain karena Allah memberikan ilmu, memperoleh ilmu lewat akalnya. Hal ini tercantum dalam atau termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 31, 32 yang sudah populer itu ya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ya kan?
Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ketika Allah memberikan nama-nama benda, pengetahuan, ilm, mengatakan nama-nama benda, summa 'aradahum 'alal malaikah, kemudian ditujukan kepada malaikat, faqala anbi'uni, maka jelaskanlah nama-nama itu, bi asma'i haula'i, dengan nama-nama itu, in kuntum shadiqin, jika kamu benar-benar jika kamu orang-orang yang benar. Qalu subhanaka, malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau telah ajarkan kepada sebelumnya. Engkau lah yang mengetahui, lah maha bijak sana. Inilah kelebihan Adam, ya kan. Adam itu sebagai manusia unggul karena ilmu, mengalahkan malaikat dan iblis pada waktu itu. Dalam pandangan Al-Quran, manusia mempunyai potensi untuk meraih ilmu serta mengembangkannya. Oleh karena itu banyak ayat yang memerintahkan manusia untuk menempuh berbagai cara untuk terwujudnya hal tersebut. Jadi untuk meraih ilmu. Dalam surat Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum liyatafaqahu fid din wal yunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Di sini ada liyatafaqahu fid din, jadi untuk memperdalam ilmu. Jadi ada sebagian kaum itu bukan untuk perang semuanya, tidak, tapi ada sebagian kaum yang mendalami ilmu, yang memperdalami ilmu agama. Waliyahdharu qaumahum, dan memberikan peringatan kepada kaumnya, idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jadi itulah perintah Allah. Kemudian yarfa'illah dalam surat Al-Mujadalah juga begitu. Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang punya ilmu, walladzina utul ilma, mempunyai orang yang beriman dan orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Jadi inilah Allah memerintahkan kita. Dalam wahyu yang pertama, Al-Quran mengisyaratkan bahwa ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia yang dinamai ilmu laduni. Hal ini disyaratkan oleh firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 65, yang artinya wa'allamnahu min ladunna ilma. Al-Kahfi 60. Dalam surat Al-Alaq juga begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Jadi bacalah. Ayat yang pertama itu membaca, suruh kita itu membaca apa saja, membaca buku, membaca pengetahuan, membaca pengalaman, membaca berita, membaca informasi, membaca fenomena dan sebagainya. Jadi sehingga dengan membaca itu bertambah ilmunya. Tanpa membaca nonsen, kita tidak akan bisa bertambah ilmu kita. Bertambah ilmu kita itu dengan membaca. Gitu, Iqra bismi rabbikal. Tapi Iqra, bacalah dengan nama Tuhan. Jadi ketika kita membaca itu jangan sekuler. Membaca, hadirkan Allah dalam diri kita. Seperti dalam surat Al-Kahfi ini, wa'allamnahu min ladunna ilma. Ketika kita membaca, ya kan, dengan menghadirkan Allah, fa insyaallah ilmu kita itu bertambah. Jadi ada wa'allamnahu min ladunna ilma, itu ada ilmu laduni, itu ilmu yang langsung diberikan oleh Allah kepada kita, yang sebelumnya kita tidak tahu, ya kan? Melalui membaca, ya kan? Melalui membaca. Jadi belajar otodidak misalnya itu bisa, ya kan? Allah memberikan ilham, ya kan? Ilmu yang tidak disangka sebelumnya, Allah memberikan ilmu. Ini hal ini pernah dipraktekkan oleh Ibnu Sina, ya kan. Jadi ilmu laduni itu bisa dipraktekkan, ya kan,
ketika kita tadi mempunyai ilmu, membaca ma'rifah itu. Jadi kedekatan dengan Allah itu sangat penting, ya kan, sehingga ilmu laduni itu ilmu langsung diberikan oleh Allah, bisa lewat mimpi, ya kan, bisa lewat langsung diberikan Allah ilham ketika kita membaca, atau juga ketika kita mengajar misalnya, atau kita mengamalkan ilmu, itu akan diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita belajar itu. Masya Allah, ya kan, tanpa kita belajar. Ibnu Sina itu ketika membaca suatu kitab atau buku, ya kan, ketika beliau tidak memahami suatu buku atau kitab itu, maka beliau malamnya tidur, kemudian tengah malam bangun, sholat, ya kan, baca Quran, wudhu, sholat, baca Quran, kemudian kitab atau buku yang tidak bisa dibaca, dipahami itu ditempelkan dalam dadanya, kemudian tidur, ya kan, tidur, fa insyaallah, ya kan, paginya itu bisa memahami. Jadi tanpa dibaca kembali terus itu nggak paham-paham. Kemudian ditempelkan dalam dada, kitab atau buku yang nggak bisa dibaca itu dalam dada, fa insyaallah itu bisa memahami. Itu namanya ilmu laduni. Coba kita praktekkan, ya kan. Ini dengan tadi itu, yang kita baca, kemudian ma'rifat itu kesucian hati kita. Jadi kesucian kebersihan hati itu sangat penting, karena kedekatan Allah itu, kita tanpa kesucian hati, kebersihan hati, nggak akan bisa. Dalam pandangan Al-Quran, manusia mempunyai potensi untuk meraih ilmu serta mengembangkannya. Oleh karena itu banyak yang merintahkan, sudah ya. Kedua adalah ilmu yang diperoleh manusia karena usahanya, ya, belajar, ya kan. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin wa innamal ilmu bitta'allum. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yufaqihu fiddin, ya kan, mendalami masalah agama, ya, mayuridillahu khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia akan dipahamkan dengan masalah agama. Wa innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu dicari dengan belajar. Kasbi itu kita peroleh ilmu itu dengan belajar kepada guru, ya kan, kepada orang lain yang lebih pandai, yang lebih mempunyai ilmu, kepada orang tua, kepada guru-guru kita, itu namanya ilmu kasbi. Terhadap apa yang kedua ini lebih banyak isyaratnya daripada yang pertama. Yang kedua banyak karena diperoleh dengan biasa kita peroleh dengan belajar itu. Pembagian ini berangkat dari pandangan Al-Quran bahwa ada hal-hal yang ada tapi upaya manusia itu sendiri, karena dalam alam wujud ini terdapat wujud yang tidak dijangkau oleh manusia. Jadi ada sesuatu yang bisa dipelajari dengan ilmu kita, tapi ada juga sesuatu yang kita tidak bisa tembus ke sana, ya kan. Iya, dalam surat Al-Haqqah, ya kan, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Jadi apa yang kita lihat dan apa yang kita tidak lihat, tidak semuanya ilmu itu menembus semua ilmu Allah, ya kan. Ada sesuatu yang yang belum tersingkap oleh manusia, misalnya tentang nyawa, ya kan, ruh, ya kan, yasalunaka 'anir ruh, ya kan. Jadi para sahabat itu bertanya itu kepada Nabi itu, yasalunaka 'anir ruh, ruh itu seperti apa? Qul ruhu min amri rabbi. Jadi nyawa itu, roh itu, jiwa itu, min amri rabbi, itu perkara Tuhanmu, perkara Allah. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan apa yang diberikan kepadamu ilmu, ya kan, oleh Allah Subhanahu itu sangat sedikit, illa qalila, sangat sedikit, sehingga membuat nyawa saja nggak bisa. Robot itu ya bukan manusia, ya kan, mesin itu. Itu contoh kecil saja seperti itu, contoh kecil, ya kan. Ya banyak hal-hal yang tidak bisa ditembus oleh manusia. Seperti virus ini juga, virus COVID-19 juga
bagaimana menghilangkan juga agak susah. Ya kan, belum menemukan ilmu vaksin, ya kan, vaksin itu untuk menangkal, ya kan, menangkal virus, bukan menghilangkan virus. Berbeda dengan pandangan ilmuwan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, ada 3 cara yang mereka rekomendasi, yaitu pengamatan atau observasi, percobaan atau trial and error, percobaan dicoba-coba oleh Al-Quran, di mana sering menekankan untuk berpikir tentang alam raya, melakukan perjalanan dan sebagainya. Firman Allah dalam surat Yunus, nah ini pengamatan, percobaan, serta trial and error. Jadi pengamatan, percobaan. Nah, percobaan itu eksperimen, diuji coba. Kemudian trial and error, uji coba terus, kesalahan diulang-ulang, nanti menjadi lebih baik lagi, ya kan? Para ilmuwan juga begitu, untuk mencari ilmu, ya kan. Jadi ilmu itu atau ilmu pengetahuan, science atau knowledge, ya kan. Yang pertama dengan pengamatan atau observasi, mengamati, ya kan, mengamati dulu, kemudian menguji coba, kemudian trial and error. Itu pasti ada kegagalan, diulang lagi, kegagalan lagi sampai bisa. Misalnya ilmuwan seperti, ya kan, teori gravitasi, ya kan, yang menemukan teori gravitasi itu ketika benda itu dari atas ke bawah pasti akan jatuh ke bumi, ya kan. Itu teori gravitasi. Itu ditemukan seorang ilmuwan, misalnya seperti itu. Ya, banyak teori-teori yang ditemukan oleh ilmuwan dengan observasi, percobaan, dan trial and error. Ini juga sudah ada dalam Al-Quran, ya kan? Sudah ada dalam Al-Quran. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh wa ma tughnil ayati wan nuzur an qaumin la yu'minun. Surat Yunus misalnya. Dalam surat yang lain dikatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan malam, inna fi ikhtilafil laili, pergantian malam dan siang. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, la ayatil lil albab, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Siapa orang yang mempunyai akal? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah qiyaman wa qu'udan, berdiri dan wa ala junubihim, dan di atas lempeng-lempengnya, geger-geger lempeng ini. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia, itu enggak ada. Subhanaka faqina adzabannar. Ya kan? Misalnya dalam surat yang lain banyak. Mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, dimulai dari sejak kecil. Dan ilmu yang dilakukan oleh seseorang kadang juga belum maksimal, karena mencari ilmu setengah-setengah, tidak dengan totalitas mencari ilmu. Semua ilmu yang ada di dunia ini bisa dipelajari dan difungsikan kemanfaatnya untuk kehidupan manusia. Mencari ilmu harus diniati dengan keikhlasan dan tujuan yang jelas dan baik, itu mencari keridhaan Allah dan menghilangkan kebodohan alam. Kebodohan dalam diri manusia bukan untuk tujuan kesombongan, merendahkan dan menghina orang lain, apalagi mencari ilmu untuk kepentingan dunia saja tanpa didasari kepentingan ukhra. Jadi kita mencari ilmu ada kemanfaatannya, niat dan tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya duniawi dan ukhrawi. Insyaallah ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat, Menurut Ibnu Sina, ilmu atau ilmu pengetahuan ada 2 jenis, ya, ada nadhari, yaitu teoritis, dan praktis. Nadhari dan amali, ya kan. Misalnya nadhari, ilmu tentang ketuhanan, matematika, IPA dan sebagainya. Itu ilmu tentang teoritis, teori-teori. Ada juga ilmu praktis seperti
tingkah laku manusia. Ini pada ilmu akhlak, psikologi, ya kan. Nah, itu lebih kepada ilmu-ilmu praktis. Jadi ada ilmu yang bersifat teoritis, ada ilmu yang bersifat praktis. Menurut Ibnu Sina. Namun yang terpenting sebagai manusia mencari ilmu yang didahulukan adalah ilmu agama. Ilmu nakliyah itu didahulukan. Ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab, tafsir, hadis dan sebagainya itu didahulukan dulu, ya kan? Untuk mengesahkan ibadah dan keagamaan kita, ya kan? Dan untuk dasar pemikiran manusia dapat berpikir lebih maju dan sesuai dengan norma kaidah. Ya kan? Selanjutnya adalah mencari ilmu bersifat akliyah, ilmu pengetahuan sosial, pengetahuan agama, budaya, ya kan? Pengetahuan alam dan sebagainya. Jadi didahulukan dulu yang agama. Misalnya ilmu tentang sholat kita harus pelajari, ilmu tentang zakat kita pelajari, ilmu tentang puasa kita pelajari, ilmu tentang haji kita pelajari, baru ilmu-ilmu yang lain yang mendukung, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya. Saya kira itu, ya kan, penjelasan tentang ilmu, bahwa dengan ilmu manusia itu diimbankan oleh manusia Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu sebagai pemimpin yang memimpin makhluk-makhluk di muka bumi ini, yang menjadikan contoh suri tauladan yang baik, karena manusia mempunyai ilmu digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat, sehingga ilmu itu bisa memberikan kemanfaatan, keberkahan dalam alam semesta semuanya. Saya kira itu PowerPoint dari saya, ya kan. Semoga memberikan kemanfaatan dan barokah, tambahan ilmu, dan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul musta'an ila tariqil hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.